Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Hidayat. Pagi hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus hewan dan tumbuhan. Langsung saja kita mulai ya. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri khusus hewan. Nah, ini adalah gambar dari kelelawar. Nah, kelelawar adalah hewan mamalia atau hewan menyusui ya, yang dapat terbang karena kaki depan, nah ini kaki depan ya, kaki depannya berkembang menjadi sayap. Nah ini sayapnya. Dan sayapnya terdiri dari kulit yang tipis. Nah ini kalau kita perhatikan ini kulitnya tipis, membentang ya, membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengan atas. Nah, sayap yang tipis ini berguna ketika terbang, tidak mengeluarkan suara, sehingga mangsanya tidak pergi atau tidak kabur. Nah, begitu ya. Jadi kelelawar itu memiliki sayap yang tipis, sehingga ketika terbang tidak mengeluarkan suara. Nah, selanjutnya, kelelawar merupakan hewan nokturnal. Apa itu hewan nokturnal? Hewan yang aktif di malam hari, sedangkan ketika siang harinya kelelawar tidur. Nah, kemudian kebanyakan jenis kelelawar adalah pemakan serangga. Nah, contohnya ini adalah kalong ya. Kalong itu adalah kelelawar atau herbivora yang memakan buah-buahan dan nektar. Seperti itu. Kelelawar tidak bergantung pada mata untuk bergerak kemana-mana. Meskipun penglihatannya cukup baik, tapi kelelawar mengeluarkan suara ultrasonik. Ya, apa itu suara ultrasonik? Suara yang berfrekuensi tinggi, yaitu antara 25.000 sampai dengan 50.000 Hz, yang tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia. Nah, dia menggunakan gelombang suara ultrasonik. Gelombang pantul namanya. Nah, kemampuan mengeluarkan gelombang ultrasonik ini dinamakan dengan kemampuan ekolokasi. Nah, karena kelelawar itu kan biasanya berada di tempat-tempat yang gelap, misalkan di dalam gua gitu ya. Karena gelap maka pencahayaannya hanya sedikit. Nah, sehingga kelelawar menggunakan gelombang suara ini ya ketika terbang ya, dan tidak nabrak ke sana ke sini ya, karena bisa memperkirakan letak benda atau letak mangsanya. Jadi kemampuannya namanya ekolokasi. Nah, ini ya, bunyi tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda sekitarnya. Ya, kemudian dengan mendengar gemanya, kelelawar dapat memperkirakan jarak benda atau mangsanya. Nah, ini seperti ini ya gambarnya ya. Nah, kemampuan ini disebut dengan ekolokasi. Nah, berikutnya adalah bunglon. Nah, biasa toh kalian melihat bunglon di pohon, gitu ya, di daun, itu ya. Bunglon ini memiliki kemampuan namanya mimikri. Apa itu? Nah, mimikri adalah merubah warna kulit menyamai lingkungan di sekelilingnya. Nah, terkadang warnanya kulitnya itu seperti warna daun, warna hijau. Kemudian seperti warna dari ranting atau dahan berwarna coklat gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini kan menyerupai ini dahan pohon ini ya, agak kehijau-hijauan ini ya warnanya. Nah, kemudian selain mimikri, bunglon juga tiap matanya dapat melihat ke arah yang berbeda. Jadi mata kanan dan mata kiri itu bisa melihat ke arah yang berbeda. Ya, bisa satu melihat yang kanan itu misalkan melihat ke arah kanan, yang kiri melihat ke arah kiri. Ya, itulah kehebatan dari bunglon. Ya, jadi memiliki kemampuan mimikri. Di samping mimikri, tadi matanya bisa melihat ke arah yang berbeda. Kemudian bagaimana cara bunglon untuk menangkap mangsanya? Nah, ini dengan matanya ia akan mengukur jarak mangsa. Kemudian ketika sekiranya mangsanya itu mencapai jarak, maka bunglon akan melontarkan lidahnya yang lengket dan panjang. Ya, memiliki lidah lengket dan panjang untuk apa? Untuk menangkap dan menarik mangsa tersebut. Nah, inilah ciri khusus dari bunglon. Kemudian landak semut. Landak semut
hampir sama seperti bunglon tadi memiliki lidah panjang dan lengket. Nah, karena makanannya berupa serangga kecil seperti semut dan rayap. Nah, ini landak semut ya, gambarnya ini landak semut. Nah, ini moncongnya panjang. Nah, dia memiliki lidah panjang dan lengket karena makanannya kecil, semut dan rayap. Nah, cakarnya yang besar, nah ini cakar ya, cakarnya yang besar pada jari-jari kaki mudah untuk menggali sarang semut dan rayap. Kemudian setelah sarang semut dan rayap itu digali, lidahnya nanti akan menjulur. Untuk apa? Menjilati semut dan rayap di dalam gundukan tanah tersebut. Nah, panjang lidah landak semut dapat mencapai kurang lebih 60 cm. Cukup panjang ya. Kalau panjang lidahmu berapa? Nah, paling cuman berapa ya? 5 sampai 10 cm ya panjang lidah kita. Kalau landak semut bisa sampai 60 cm, setengah meter. Wow, panjang sekali ya. Nah, kemudian unta. Nah, unta adalah hewan yang mampu bertahan di padang pasir. Nah, ini ya, dapat hidup di padang pasir yang gersang dan kering, panas. Nah, kita lihat bagaimana ciri khusus unta untuk dapat bertahan hidup di padang pasir. Nah, ternyata unta mampu melakukan perjalanan yang panjang tanpa makan dan minum. Kok bisa? Karena unta ini memiliki punuk. Punuknya itu mengandung lemak khusus yang dapat diubah menjadi air dan energi dengan bantuan oksigen. Nah, bila lemak itu habis, ya, maka nanti akan diproduksi kembali, gitu ya. Diproduksi kembali. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan makan dan minum. Nah, begitu nggih. Jadi di dalam punuknya ini akan tersimpan lemak. Lemak itu akan diubah menjadi ini cadangan air dan energi. Nah, inilah unta. Di samping itu, unta memiliki bulu yang tebal. Di sini bulunya tebal ini. Gunanya untuk apa? Untuk melindungi tubuhnya dari kondisi cuaca dingin maupun panas. Nah, di padang pasir itu kalau siang panas sekali, tapi kalau malam kebalikannya dingin sekali. Nah, begitu. Ya, jadi dia dilindungi oleh ini rambut atau bulu yang tebal ya, rambut yang tebal. Nah, selain itu rambut yang tebal ini juga untuk mengurangi dari kehilangan air karena panas toh, sehingga dilindungi tubuhnya supaya tidak banyak kehilangan air. Nah, kemudian bulu tebalnya itu dengan bulu tebalnya unta itu dia dapat bertahan hidup dengan suhu hingga 50 derajat Celcius di musim panas. Wah, panas sekali ya. Dan ketika musim dingin hingga minus 50 derajat Celcius. Wah, dingin sekali ini. Wah, luar biasa ya. Nah, kemudian berikutnya perhatikan ini mata unta ya. Mata unta kalau kita perhatikan memiliki bulu mata yang lentik ya, ini ya, memiliki bulu mata yang lentik terdiri dari 2 lapisan. Nah, bulu mata ini saling mengkait seperti perangkap. Nah, gunanya untuk apa? Melindungi matanya dari badai pasir yang kuat. Nah, ini ya, kita perhatikan nih bulu matanya lentik. Nah, selain itu unta juga mampu melindungi atau menutup lubang hidungnya sehingga pasir tidak dapat masuk. Nah, karena di padang pasir itu pasirnya halus, ketika tertiup angin, maka bisa masuk ke lubang hidung. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka unta dapat menutup lubang hidungnya. Nah, berikutnya kita lanjutkan adalah cicak dan tokek. Nah, cicak dan tokek memiliki ciri khusus kakinya lengket dan kemampuan autotomi. Nah, cicak dan tokek merupakan reptil yang makanannya berupa serangga kecil seperti nyamuk, lalat, dan laron. Nah, sehingga ketika cicak mencari makanannya harus merayap di dinding. Ini ya, harus merayap di dinding. Tapi kok bisa tidak jatuh? Apa keistimewaannya? Nah, ini dia, ternyata pada telapak kaki cicak terdapat bantalan perekat. Nah, bantalan perekat ini terdiri dari 500.000 bulu halus yang kuat. Nah, ini ya, pada telapak kakinya. Sehingga lengket ini ketika menapak di dinding, merayap di dinding,
dia tidak jatuh. Nah, kemudian bagaimana untuk menangkap mangsanya? Sama seperti bunglon tadi, memiliki lidah panjang dan lengket. Nah, itulah kemampuan cicak dan tokek bisa tidak jatuh ketika merayap di dinding karena memiliki bantalan perekat pada telapak kakinya. Nah, kemudian ini perhatikan gambar ini. Cicak juga memiliki kemampuan autotomi. Nah, apa itu? Kemampuan untuk memutuskan ekornya. Nah, ketika ekor ini terputus, pada ekor ini masih terdapat saraf, sehingga ekornya ini ini dapat bergerak. Nah, oleh karena itu pemangsanya, misalkan kucing gitu ya, pemangsanya itu akan terfokus pada gerakan ekor ini, sehingga ini cicaknya bisa kabur, sehingga tidak jadi dimangsa. Nah, kemudian bagaimana nasib dengan ekor yang putus ini? Ya, dalam beberapa bulan ekor ini akan tumbuh kembali. Nah, ini ekor ini akan tumbuh kembali karena cicak memiliki kemampuan regenerasi, yaitu kemampuan untuk menumbuhkan kembali ekor yang putus. Nah, berikutnya adalah burung hantu. Nah, ini burung hantu ya, cantik sekali ya. Burung hantu memiliki pendengaran dan mata yang tajam. Karena burung hantu merupakan hewan nokturnal juga, yaitu hewan yang aktif di malam hari. Makanannya berupa serangga dan mamalia kecil. Nah, kemudian penglihatannya di dalam kegelapan itu sangat baik. Ya, kenapa? Karena matanya lentur dan dapat dengan cepat memusatkan bola mata pada objek. Nah, ini ya. Dapat menangkap cahaya meskipun cahaya itu sangat redup. Nah, karena apa? Ini pupilnya itu cukup lebar untuk menyerap semua cahaya malam hari. Nah, itulah ini ya, pupilnya sangat lebar. Kemudian lehernya dapat berputar hingga 180 derajat. Kalau kalian perhatikan ini ya, leher burung hantu ini dapat berputar sampai 180 derajat sehingga dapat mengetahui mangsa yang ada di belakangnya. Nah, kemudian ini di sekitar mata terdapat seperti ini plat ini. Nah, seperti plat, kita sebutkan plat pengumpul suara untuk membantu mengarahkan suara masuk ke dalam telinganya. Nah, ini ya. Sehingga dengan telinga yang tajam ya, dapat membantu mata ini menentukan letak atau lokasi dari mangsanya. Nah, karena telinganya sangat tajam dapat mengetahui gerakan-gerakan dari mangsanya. Nah, kemudian ketika terbang untuk menangkap atau menerkam mangsanya, burung hantu memiliki bulu-bulu halus di sayapnya. Sehingga apa? Terbang tanpa suara. Nah, mangsanya tidak kabur ketika burung hantu ini menerkam. Nah, seperti itu ya. Keistimewaan atau ciri khusus dari burung hantu. Nah, kemudian ada juga ikan pemanah. Ikan pemanah ya, kita sering melihat ya di film-film itu ya, ikan pemanah itu bisa menyemburkan air ke mangsanya. Ya, karena makanannya berupa serangga-serangga kecil seperti laba-laba, lalat, capung gitu ya. Untuk memperoleh mangsa, ikan pemanah menyemburkan tetes-tetes air tepat pada serangga sehingga serangga jatuh dan disambar langsung kemudian ditelan. Nah, ini ya, ini prosesnya ini ya. Dapat menyemburkan seperti panah ya, menyemburkan panah berupa tetes air. Nah, ketika serangga itu kena air maka akan terjatuh. Ketika terjatuh langsunglah ditangkap. Inilah ikan pemanah. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke ciri khusus pada tumbuhan teratai. Nah, di sini ya, tumbuhan teratai adalah tumbuhan yang hidup di air. Biasa kita sebut dengan hidrofit. Karena habitatnya air maka disebut dengan tumbuhan hidrofit. Cirinya apa? Daunnya sangat lebar. Wah, daunnya sangat lebar nih ya. Daun teratai itu lebar ini, lebar. Fungsinya untuk apa? Untuk mengapung atau memudahkan penguapan. Ya, pertama ya, fungsinya untuk mengapung dulu. Karena di air maka dia butuh mengapung, dibantu dengan daunnya yang lebar. Nah, karena daunnya ini lebar maka terkena sinar mataharinya cukup banyak. Nah, karena terkena sinar mataharinya banyak, sehingga apa? Penguapannya menjadi mudah.
Nah, inilah fungsi dari daun yang lebar, membantu mengapung dan memudahkan penguapan. Kemudian ini, tangkai yang menjalar dari dasar air ke permukaan. Nah, ini ya. Nah, ini berisi rongga-rongga. Jadi dalam batangnya itu berisi rongga-rongga udara. Untuk apa? Untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Nah, ini ya. Di dalam tangkainya ini atau batangnya ini ya. Ini ya. Tangkai yang menjalar ini, ya, batang banyak berongga udara. Nah, ini rongga-rongga diperbesar ini ya. Nah, ini berisi rongga-rongga udara untuk apa? Membawa oksigen ke batang dan akar. Nah, rongga-rongga udara itu juga nanti akan membantu, ya, oksigennya kan itu membantu untuk selain pernapasan juga membantu mengapung. Nah, seperti itu sehingga tidak tenggelam ini ya. Akar yang panjang ini ya tidak tenggelam, membantu mengapung. Berikutnya kantong semar. Kantong semar itu tumbuhan pemakan serangga atau insektivora. Ya. Tumbuhnya di rawa-rawa yang kandungan nitrogennya sedikit. Nah, untuk itu kantong semar membutuhkan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Nah, bagaimana caranya untuk menangkap serangga? Nah, ini daun berbentuk piala. Ini seperti piala ya. Daunnya berbentuk piala. Yang dinding di dalamnya itu mengeluarkan cairan nektar atau cairan manis untuk membentuk madu. Fungsinya apa? Menarik perhatian serangga. Nah, nanti ketika serangga mendekat, maka akan terpleset karena di dalam dindingnya itu ya ada cairannya khusus nanti ya. Nah, ketika serangga itu mendekat, nah karena itu licin, maka serangganya akan jatuh dan masuk ke dalam kantongnya ini. Nah, nanti kemudian cairan di dalam piala ini dapat melarutkan serangga. Lama-kelamaan ya di dalam sini ada cairannya nanti ya, melarutkan serangga. Serangganya mati ya, larut nanti ya menjadi nitrogen. Nah, itulah kantong semar. Kemudian Venus atau Venus flytrap. Nah, nama lainnya itu ya. Sama seperti kantong semar, merupakan tumbuhan pemakan serangga, insektivora. Kita lihat nih, daunnya berbentuk engsel dan berbulu. Nah, ini ya, daunnya berbentuk engsel dan berbulu. Ketika terbuka ini, dia menunggu serangga datang. Begitu serangga datang, maka bulu-bulu yang peka akan mengatup dengan cepat. Nah, ini ya, mengatup, menutup, sehingga terjebak di serangganya. Kemudian, sudah masuk seperti kantong semar, memiliki cairan khusus untuk mencerna serangga. Nah, kemudian diserap nitrogennya. Inilah Venus memiliki daun berbentuk engsel dan berbulu ya, untuk menangkap atau menjebak serangga. Nah, berikutnya adalah kaktus. Kaktus habitat aslinya di padang pasir. Nah, merupakan tumbuhan xerophyte atau tumbuhan yang habitatnya di padang pasir atau panas gitu ya. Lingkungannya panas. Nah, bagaimana cara kaktus menyesuaikan diri di lingkungan yang panas atau di padang pasir? Nah, ini di musim penghujan menyerap dan menyimpan air sebanyak-banyaknya. Disimpan di dalam batangnya yang tebal ini. Nah, karena di dalam batang yang tebal ini berisi jaringan spons. Jaringan spons itu fungsinya untuk ini menyimpan air. Seperti spons untuk cuci piring itu ya. Nah, itu kan kalau kita peras nanti banyak airnya. Nah, sama seperti kaktus juga seperti itu. Nah, kemudian akarnya panjang. Ya, akarnya panjang, banyak dan menyebar. Karena apa tugasnya? Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencari sumber air. Karena di padang pasir habitat aslinya sumber air itu cukup sulit didapat. Nah, sehingga akarnya harus panjang dan menyebar sampai ke mana-mana. Nah, berikutnya, ini batangnya gemuk. Nah, ini batangnya tebal ya, gemuk ya, tebal, gemuk. Dengan kulit yang tebal untuk mengurangi penguapan. Nah, kulitnya ini di sini dilapisi dengan lapisan lilin yang tebal. Ada lapisan lilin yang tebal. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Ya, bila musim hujan, batangnya membengkak. Nah, karena apa? Berisi air.
Nah, kandungan air di batang ini cukup untuk kebutuhan selama 2 tahun. Nah, luar biasa ya. Jadi, walaupun di padang pasir, tetapi bisa bertahan lama. Kenapa? Nah, ini batangnya tebal, memiliki jaringan spons di dalamnya untuk menyimpan air. Di samping itu, dilapisi lilin yang tebal, sehingga penguapannya sedikit. Ya, kemudian daunnya dimodifikasi berbentuk duri. Ya, ini daunnya kan seperti duri ya. Ya, daunnya berbentuk jarum atau duri. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan dan melindungi dari hewan perusak. Nah, jadi semakin kecil daunnya, maka penguapannya semakin sedikit. Berbeda dengan teratai tadi. Kalau teratai, semakin lebar daunnya, maka penguapannya semakin banyak. Nah, ini ya, ini kaktus. Nah, berikutnya, ayo latih ingatanmu. Nah, tadi Pak Hidayat sudah menjelaskan ya dari awal tadi tentang ciri khusus hewan dan tumbuhan. Jadi, hewan dan tumbuhan itu memiliki ciri khusus. Untuk apa? Untuk bertahan hidup pada habitatnya. Nah, sekarang berdasarkan penjelasan Pak Hidayat tadi, kita latih ingatanmu. Nah, tanpa melihat buku dan tanpa melihat slide-slide yang tadi. Jadi kita benar-benar melatih ingatan kita. Ditulis di buku kalian ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kemampuan ekolokasi pada kelelawar? Nah, tadi sudah Pak Hidayat jelaskan. Dan yang kedua, mengapa cicak tidak jatuh saat merayap di dinding? Nah, ayo tadi, apa alasannya? Jelaskan. Kemudian, mengapa unta dapat melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum? Nah, jadi, meskipun unta hidup di padang pasir, tapi kok bisa jalan jauh tanpa makan dan minum? Nah, bagaimana caranya unta bisa berjalan jauh itu? Nah, kalian jelaskan. Kemudian yang keempat, sebutkan 2 ciri khusus kaktus. Nah, baru saja ini tadi, terakhir kita bahas ya, bagaimana ciri kaktus ya bertahan hidup di habitatnya. Sebutkan 2 ciri khususnya beserta fungsinya. Kemudian yang kelima, sebutkan 2 ciri khusus tumbuhan teratai beserta fungsinya. Nah, berdasarkan penjelasan Pak Hidayat tadi, kalian perhatikan. Nah, makanya ketika Pak Hidayat menjelaskan, benar-benar diperhatikan. Supaya apa? Langsung bisa masuk. Nah, begitu ya. Silakan ini dikerjakan di buku tugas kalian tanpa melihat catatan. Benar-benar untuk melatih ingatan kalian. Nah, jika masih bingung, dilihat lagi, boleh melihat lagi, diulang lagi tayangannya dari awal, diputar kembali sampai ke soal ini. Tetapi nanti tidak boleh melihat catatan. Begitu ya. Terima kasih. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya dengan Pak Hidayat. Selamat pagi. Bye-bye.